Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yuratakan Harifan, mahasiswa PPG Universitas Negeri Yogyakarta, tahap 4 tahun 2020. Pada hari ini, Senin 14 Desember 2020, saya melaksanakan kegiatan UKIN di SMP Negeri 4 Namahalu Esiwa. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi peserta didik semuanya. Baik, Pak. Apa kabar pada pagi hari ini? Baik. Baik. Apakah hadir semua? Baik. Iya. Nah, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan tubuh dan jiwa kita kepada Tuhan kita masing-masing. Silakan pimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa juga. Berdoa selesai. Baik. Materi kita pada pagi hari ini yaitu alat pemenuhan kebutuhan. Nah, pada kegiatan ini kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan alat pemenuhan kebutuhan. Kemudian dapat mengidentifikasi alat pemuas kebutuhan. Nah, ini materi kita, yaitu alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain. Sebelum kita masuk pada materi ini, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai kebutuhan, dan siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Saya. Iya, silakan Herti. Materi kita minggu lalu yaitu alat pemenuhan kebutuhan menurut kerangkaannya atau cara memperolehnya adalah barang ekonomis dengan barang bebas. Baik, terima kasih. Materi kita yaitu alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain. Di sini ada dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi ini adalah barang pelengkap, sama seperti pada gambar di atas. Ada dua gambar di situ. Ada gambar kopi, ada gambar Misalnya si A memiliki selera kopi pada pagi hari biasanya. Kebetulan pada pagi hari itu kopi sudah kehabisan stok, maka bisa digantikan dengan teh. Sebelum kita melanjutkan pada barang komplementer, tentu Bapak mau bertanya tentang barang substitusi ini. Selain daripada kedua gambar di atas, siapa yang bisa memberikan contoh lain barang substitusi ini? Ada yang bisa? Iya, silakan. Silakan dulu. Yang bisa memberikan contoh lain barang substitusi? Nasi dan singkong. Kalau nggak ada nasi, maka digantikan dengan singkong. Iya, mantap, luar biasa, dengan tepuk tangan. Ada lagi contoh lain yang bisa memberikan? Ya, silakan. Kaos kaki dengan sepatu. Iya, kaos kaki dengan sepatu. Iya. Itu barang pelengkap namanya itu ya. Nah, ada lagi barang pengganti. Ini barang pengganti. Ada yang bisa memberikan contoh lain barang pengganti? Ya, silakan. Kue digantikan dengan roti. Betul, kue
siapa? Oh ini. Aduh, biasa ini. Mobil dan solar. Mobil dan solar. Apa lagi? Buku dan pensil. Buku dan pensil. Baik, terima kasih peserta didik semuanya. Nah, kita lanjut materi kita. Dari kita selanjutnya itu alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Yang pertama adalah barang mentah. Kemudian barang setengah jadi. Kemudian adalah barang jadi. Barang mentah ini adalah barang yang masih butuh proses produksi. Tidak bisa langsung kita gunakan. Sama seperti pada gambar di atas, ada gambar kayu itu tidak bisa kita pakai langsung itu. Kemudian barang setengah jadi, ada gambar beras. Kita tidak bisa memakan langsung berasnya kan, harus butuh proses, ya kan, kita masak, baru kita bisa makannya. Kemudian ini barang jadi, ini contoh barang jadi, kursi. Kursi ini bisa kita langsung gunakan sebagai tempat duduk. Nah, dari gambar-gambar di atas tentu pasti peserta didik sudah memahami apa yang dimaksud dengan barang mentah. Ada yang bisa memberikan contoh lain selain daripada gambar di atas mengenai barang mentah? Ada siapa? Oh iya, ini contoh lainnya. Contoh barang mentah lain, contohnya hasil hutan, damar, rotan, dan kayu. Iya, ayo, rotan ya, itu tidak bisa kita langsung gunakan. Itu salah satu contoh barang mentah yang masih butuh proses produksi. Kemudian adalah barang setengah jadi. Selain daripada gambar di atas, daripada beras, ada yang bisa memberikan contoh lain? Ada. Ya, siapa? Ya, silakan. Contoh lain dari barang setengah jadi itu mesin mobil, benang, tepung, daging, kalekan. Betul, dengan tepuk tangan buat. Ya. Kemudian adalah barang jadi. Barang jadi ini barang yang sudah siap dipakai. Tentu bisa kita tahu contohnya itu apa barang yang sudah siap bisa dipakai. Contohnya apa? Sepeda motor. Sepeda motor, mobil, sepatu, pakaian, baju ya kan? Iya. Itu yang sudah bisa kita pakai atau kita gunakan Langsung. Baik, kita lanjut materi kita. Kemudian alat peluas kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah barang bergerak, yang kedua adalah barang tidak bergerak. Ada 3 gambar barang bergerak. Pada dasarnya barang bergerak ini adalah barang yang bisa digunakan sebagai jaminan untuk bisa kita pinjamkan uang kepada orang lain atau kepada bank atau pada CU, ya kan? Ada koperasi di daerah kita saat ini yang namanya CU. Jadi barang ini bisa kita jadikan sebagai anggunan untuk bisa kita meminjamkan uang atau bisa kita pinjam uang dengan jangka pendek. Tidak boleh terlalu lama juga, tidak boleh seumur hidup, ya kan? Karena kenapa? Nilai barang ini semakin lama semakin menurun. Misalnya kan motor itu, kalau udah lama motor itu kan terjadi tua ya kan, rusak ya kan, jadi harganya tidak sesuai dengan harga yang sebelumnya. Makanya dikatakan adalah barang ini bisa dijadikan sebagai jaminan dalam jangka pendek. Nah, berdasarkan pemahaman Anda, apakah ada contoh lain yang Anda ketahui tentang barang bergerak ini? Ada yang bisa memberikan contoh? Ada. Ya, silakan berdiri ini. Ya. Contoh lain barang bergerak itu TV, centangan, kulkas, radio, dan sebagainya. Iya, berikan tepuk tangan. TV, radio, jam tangan, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali, ya kan? Banyak yang bisa dijadikan sebagai barang bergerak. Nah, kemudian barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak ini adalah rumah dan tanah. Barang
suatu jaminan ketika kita meminjamkan atau kita pinjamkan uang dalam jangka panjang, ya kan? Dalam jangka panjang. Misalnya tanah ini, kalau lama-lama tanah ini bisa semakin tinggi harganya, makanya bisa dijadikan sebagai jaminan dalam jangka panjang. Kemudian kita masuk pada dari berikutnya, yaitu alat pemuas kebutuhan berdasarkan kualitasnya. Ada barang superior dan ada barang inferior. Barang superior ini adalah barang yang memiliki kualitas. Barang yang memiliki kualitas, misalnya itu terlihat pada gambar di atas. Ada mobil. Mobil itu Ferrari. Harganya itu miliaran. Baju kaos yang berberet. Baju kaos itu mahal. Kalau kita bandingkan dengan kaos yang ada di bawah itu ada gambar beras. Beras itu beras yang mahal, ya kan? Memiliki mutu, kualitas, enak untuk dimakan. Kemudian ada HP Vivo X50. Vivo X50 ini kalau nggak salah lebih dari 15 juta ya. Jadi orang-orang seperti kita ini, seperti saya, tidak sanggup untuk membelinya, hanya orang-orang yang mampu. Itu yang namanya barang superior, adalah barang-barang yang berkualitas. Nah, kemudian adalah barang inferior. Nah, barang inferior ini adalah barang yang harganya murah, yang tidak memiliki kualitas. Ini HP Nexus. Ini bisa dapat di 300-an, 500-an dibandingkan dengan Vivo. Kemudian adalah beras. Coba bandingkan dengan beras di atas. Mana yang lebih putih? Di atas. Di atas. Kalau beras ini murah. Murah ya. Nah, tapi tidak enak untuk dimakan. Kemudian ada baju kaos ini. Baju kaos ini bisa kita dapatkan di kaki lima. Nah, karena harganya murah. Ya, ini mobil termasuk bagi orang kaya itu mobil murah. Karena mereknya saja terlihat sangat murah, bisa mencapai 100 juta. Kalau sama kita itu mahal, tapi bagi mereka yang punya uang, mereka mau memakai mobil tersebut. Baik, kita memiliki diskusi kelompok. Nah, ini diskusi kita, ada gambar, pemahaman tentang gambar ini. Ada gambar mobil, ada gambar kopi dan teh, ada gambar tanah. Kita mengerjakan diskusi ini sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi sebelumnya, maka kita kerjakan dalam bentuk LKPD. Bapak bagikan LKPD hari ini, silakan dikerjakan di situ, dan waktu nanti dikerjakan selama 15 menit, dan setelah dikerjakan maka dipresentasikan. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3. Baik, silakan kerjakan dengan baik. Dilihat di bahan ajar yang telah Bapak bagi, ada di situ referensinya. Bisa Anda cari di situ dan bisa Anda buka Google. Silakan yang sudah punya HP, silakan buka di Google, silakan cari jawabannya. Waktu dipersilahkan. Ya, bisa dikerjakan kan? Bisa. Kalau ada yang tidak tahu boleh ditanya ya. Ya. Sudah
Sudah Bapak bagi bahan ajar tadi kan? Ada di situ. Lihat ya. Kerjakan dengan baik. Ada yang kurang paham? Iya, pengertian. Silakan dikerjakan sebanyak. Kalau ada yang bertanya, yang kurang tahu tentang pengerjaannya, bisa dipersilakan untuk bertanya ya. Sudah siap? Sudah. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Berdasarkan analisis kelompok kami, gambar di samping menunjukkan barang bergerak, yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang dipakai sebagai jaminan buat mendapatkan kredit jangka pendek. Jangka pendek. Sepertinya kurang semangat ini. Mari kita semangati dulu ya. Ya. Mana semangatnya? Sekali lagi semangatnya mana? Ini jam-jam rawan ini ngantuk kan? Ya. Makanya bergema sekali ya. Ya. Coba diulangi bacanya lebih semangat lagi. Berdasarkan analisis kelompok kami, gambar di samping menunjukkan barang bergerak, yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang dipakai sebagai jaminan buat mendapatkan kredit jangka pendek. Ya, gambar mobil ya yang dikerjakan ya. Ya. Nah, berarti ini gambar di samping ini adalah gambar mobil. Kalau kita lihat tadi itu adalah termasuk barang bergerak, ya kan? Ya. Nah, coba dilihat pada bahan ajarnya itu termasuk barang bergerak. Barang bergerak ini adalah barang yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Itu bisa kita pinjam uang kepada siapapun. Kalau kita sudah punya mobil seperti begini, maka bisa kita gadangkan, kita berikan blok ketika kita membutuhkan uang yang mendesak sekali. Kalau ada sesuatu yang kita inginkan, ada tujuan kita, misalnya kamu mau jadi calon tentara, ya kan? Bapak punya mobil, ya kan? Kebetulan udah kehabisan uang, tidak ada lagi selain daripada mobil yang dipunya, maka mobil itu bisa dijadikan sebagai blok untuk kita pinjam uang. Maka orang lain akan memberikan kepada kita. Baik, berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya. Sekarang adalah kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Berdasarkan analisis kelompok kami, gambar di samping menunjukkan barang substitusi, yaitu barang yang dalam penggunaannya saling dapat menyatukan dengan barang lain. Iya. Ini gambar kopi ya. Ini kita sudah bahas tadi ya. Ya. Gambar kopi dan gambar teh. Ini adalah mengenai barang komplementer tadi. Barang? Oh, masih sehat pemikirannya. Barang substitusi. Barang pengganti. Apabila kita tidak terpenuhi selera kita, maka bisa digantikan dengan barang lain. Misalnya adalah kita memiliki selera makan nasi goreng, maka bisa digantikan dengan nasi uduk, ya kan? Kalau kita memiliki selera dengan kue, bisa digantikan dengan roti. Biasanya Anda punya selera apa? Roti. Sarapan Anda pagi-pagi apa? Nasi. Misalnya kalau nasi
tidak ada digantikan dengan singkong. Kalau singkong nggak ada digantikan dengan pisang nggak? Iya. Banyak pisang kalian di rumah? Bagus. Baik. Ada yang perlu kalian tanyakan di kelompok 2? Tidak. Maka berikan tepuk tangan buat kelompok. Sekarang kita masuk pada kelompok 3. Ya, silakan. Sudah siap kelompok 3? Sudah. Ya, silakan. Berdasarkan analisis kelompok kami, gambar di samping menunjukkan barang tidak bergerak, yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang dipakai sebagai jaminan buat mendapatkan kredit jangka panjang. Iya. Ini sesuai dengan gambar di atas. Ada gambar tanah. Mengenai tanah yang kalian analisis kan? Ya. Betul. Jadi gambar di atas ini menunjukkan bahwa kita bisa meminjamkan uang atau kita bisa memperjualbelikan langsung, ya kan? Ya. Kalau memang kita tidak menggunakan lagi tanah itu atau terlalu luas tanah kita, bisa kita gunakan sebagian lahan tersebut untuk bisa kita jadikan sebagai modal untuk membuka usaha. Baik, berikan tepuk tangan buat kelompok. Dari materi ini ada yang perlu kalian tanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang kalian tanyakan, sekarang kita mengerjakan tugas. Mengerjakan tugasnya tidak terlalu banyak dan diserahkan pada hari ini ya. Ya, silakan kerjakan. Ada soal pilihan ganda. Yang pertama, tulis nama Anda. Ya, silakan tulis mata pelajaran apa dan kelas, tahun pelajaran, dan nama peserta didik. Bapak berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, silakan kerjakan. Ya, silakan kerjakan. Saya tunggu dulu. Diserahkan hari ini. Sudah? Ya, silakan kumpulkan satu-satu. Kumpulkan di kelompok masing-masing, maka ketua kelompok mengumpulkan di depan ini. Ya, silakan ketua kelompok. Silakan. Sudah semua kan? Baik. Ini nilai tugas Anda nanti sebagai tambahan di nilai ujian Anda. Ini tambahan di nilai rapor. Pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan kita mengenai materi
tidak menguasai atau sudah memahami materi kita, maka perlu kita melaksanakan yang namanya umpan balik. Anda boleh bertanya, peserta didik boleh bertanya kepada saya, dan saya juga mau bertanya kepada peserta didik. Nah, dari materi kita, ada nggak kira-kira yang tidak mengerti? Coba, jangan bilang terus tidak. Coba berpikir dulu, mana tahu ada yang kurang. Sebelum kita pulang, jangan nanti baru di rumah baru katakan saya tidak mengerti ini materi ini. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita, apakah ada kira-kira? Ada? Ini atau menurut kebutuhan berhubungan dengan barang lain? Ada yang tidak memahami? Sudah kan? Sudah. Bapak ulangi kembali. Jadi pada materi ini kita semua atau peserta didik, termasuk saya, Anda juga harus mampu menjaga. Yang kita jaga di sini adalah terutama mengenai barang substitusi ini. Barang substitusi. Barang substitusi tadi adalah barang pengganti. Biasanya kita di sini adalah kebanyakan kebutuhan kita berasal dari sumber alam, ya kan? Sumber alam yang ada di sekitar kita. Apa saja kebutuhan kita yang berasal di lingkungan kita menurut peserta didik? Bisa. Apa lagi? Sabun. Apa lagi? Yang bisa dibutuhkan langsung, bisa dikonsumsi. Mangga. Buah-buahan ya? Durian ya kan? Durian ya? Semangka. Apa lagi? Jadi nilai yang harus kita tanamkan dalam hati kita masing-masing adalah menjaga lingkungan agar alam ini bisa tetap lestari, bisa menghasilkan sumber daya alam yang utuh. Jangan sembarangan kita menebang pohon sembarangan, karena menebang pohon sembarangan bisa mengakibatkan pertumbuhan itu bisa tidak subur. Kenapa tidak subur? Karena unsur hara dari tanah itu bisa hancur, diakibatkan karena sinar matahari itu langsung tembus pada tanah. Makanya nanti kebanyakan tanaman kita tidak subur. Itu karena kita sembarangan menebang pohon. Dan menebang pohon itu juga bisa berefek bagi kehidupan kita. Apa efeknya? Bisa terjadi jadi nilai-nilai itu yang harus kita jaga. Siapa yang menjaga? Kita. Anda sebagai peserta didik, saya sebagai pendidik, dan orang tua kita saling menjaga. Apalagi yang kurang Anda pahami? Atau sudah memahami semuanya? Sudah mengerti tentang barang mentah tadi? Setengah jadi? Barang bergerak? Barang tidak bergerak? Alat rumus kebutuhan? Iya. Nah, kalau memang Anda sudah memahami, tentu pasti peserta didik bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita menyimpulkan, maka perlu saya bertanya kepada peserta didik semua,
Apakah materi kita pada pagi hari ini menyenangkan atau bagaimana? Mana semangatnya? Nah, baik. Tentu karena sudah memahami semuanya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap materi kita pada pagi hari ini? Iya, Herti, ya silakan Herti. Kesimpulan materi kita pada hari ini sebagai berikut. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Alat pemenuhan kebutuhan menurut pembuatannya yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan sifat yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan kualitas yaitu barang superior dan barang inferior. Iya, terima kasih. Jadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini yaitu yang kita bahas tadi alat pemenuhan kebutuhan menurut dengan barang lain ada dua, yaitu barang substitusi, barang komplement. Dan yang kedua adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut pembuatannya ada tiga, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi. Dan yang ketiga adalah alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan sifat, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Kemudian alat pemuas kebutuhan berdasarkan kualitas ada dua, yaitu barang superior dan barang inferior. Baik, demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Selalu kami himbau kepada peserta didik semua, karena kita masih dalam posisi pandemi COVID-19, selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi agar tubuh selalu sehat sehingga tidak mudah untuk diserang oleh penyakit, ya kan? Atau virus.